Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat masih terus mengeluarkan aroma misteri lantaran motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut belum terang benderang. Putri Chandrawati diduga menjadi salah satu penyebab sang suami Verdi Sambo membunuh ajudan favoritnya Brigadir Yosua. Dua laporan polisi yang dibuat Putri, yakni tudingan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan yang konon dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap dirinya, menguatkan motif yang diakui oleh Verdi Sambo. Namun, polisi menghentikan proses kedua laporan tersebut karena diduga merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Putri juga sempat meminta perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, namun ditolak. Keputusan LPSK dikuatkan dengan pertimbangan Bareskrim Polri yang menghentikan laporan lantaran tidak ditemukannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Yang mengejutkan, berdasarkan pemeriksaan psikologis, LPSK mendapatkan hasil bahwa Putri Chandrawati memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Sementara itu, pihak keluarga Brigadir Yosua mendesak jika Putri juga dijadikan sebagai seorang tersangka. Putri dinilai orang yang paling mengetahui kronologi dan motif sebenarnya dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau memang terbukti bagian dari skenario, akankah Putri Chandrawati ini bisa menjadi tersangka? Kita akan membahas mengenai isu ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mas Bayu. Kemudian juga ada Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat pagi, Pak Edi. Sehat, Pak? Selamat pagi, Ibu, Bapak. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Kemudian juga ada Prof. Muzakir, pakar hukum pidana UII Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Prof, pada pagi hari ini. Ya, saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin, melihat dari banyak informasi yang beredar di media sosial nih ya, pihak kuasa hukum meminta agar PC atau Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo ini, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, betul Mbak Rati dan Mas Bayu. Yang pertama begini ya, di dalam dugaan peristiwa yang kami laporkan dari awal sampai dengan akhir itu pembunuhan berencana, pembunuhan, dan pasal 55 dan 56. Ya, penyertaan dan perbantuan untuk melakukan suatu dugaan peristiwa pidana. Mengapa menurut kami Bu PC dapat ataupun mungkin dapat dikategorikan juga sebagai tersangka dalam perkara ini? Karena kalau kita ikuti keterangan-keterangan daripada para saksi yang mengatakan bahwa dugaan peristiwa yang terjadi di Duren 3 itu konsekuensi ataupun dapat ditarik awalnya dari Magelang. Dan pernah ada informasi bahwa ada telepon ataupun pemberitahuan kepada Bapak FS ataupun Verdi Sambo tanggal 7 yang mengatakan bahwa ada dugaan kekerasan seksual. Ya. Lalu di Duren 3 juga ataupun di Jalan Saguling sebelum terjadi pembunuhan sadis ini, Bu PC dan Pak FS itu sempat berbicara 1 jam kurang lebih. Lalu setelah itu Pak FS melakukan konsolidasi dan juga permufakatan jahat bersama RR dan juga RE dan juga Kuat. Nah, di TKP mereka semua ada. Ya, lalu terjadilah peristiwa yang naas itu. Nah, yang disayangkan setelah terjadi peristiwa naas ada laporan palsu. Yang salah satunya dilaporkan oleh Ibu PC. Nah, makanya patut kami duga Ibu PC ini adalah bagian dari skenario yang sudah dibuat kepada publik dan juga dugaan terhadap keterlibatan beliau atas meninggalnya ataupun tewasnya almarhum Brigadir Yosua, anak dari klien kita. Oleh karena itu penting kepolisian ya demi kepastian hukum agar bisa menjelaskan sebenarnya Ibu Putri ini statusnya apa? Apakah hanya sebagai saksi kah? Atau bisa menjadi tersangka dalam perkara ini? Karena gini Mas Bayu dan Mbak Rati, kalau dalam perkara ini nanti tidak dijadikan tersangka, tentunya menurut hemat kami dan analisa hukum kami, banyak perbuatannya yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Kami akan buka laporan lagi yang lain. Bang, gini. Kemarin juga kita ngobrol hal yang sama kan, masih soal kasus ini. Bang Martin menyebutkan bahwa kondisi Bu PC, kita sama-sama dengar dari LPSK kemarin gitu.
tertekan dan depresi. Nah, Iya. Bang Martin meyakini bahwa Ibu PC pun kondisinya saat ini tertekan dan juga masih ada tekanan gitu. Iya. Nah, dengan adanya tekanan ini, apakah status tersangka yang Anda dan juga rekan-rekan ingin sematkan pada Bu PC masih tervalidasi nggak dengan kondisi tertekan dan ditekan itu? Sekarang saya tidak tahu apakah polisi bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak. Yang bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan. Nah, walaupun polisi punya diskresi atau kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Nah, tapi kami juga sebagai pelapor punya hak dan kewajiban juga untuk mengontrol. Nah, silakan saja. Yang penting ada kepastian supaya kami dan publik juga tidak bertanya-tanya apakah Bu PC tersangka atau tidak. Tapi menurut hemat saya dan menurut dosen-dosen yang mengajarkan saya ketika waktu kuliah, setiap orang yang ada di tempat lokasi suatu peristiwa pidana dan juga ada dugaan keterlibatan, kalau ada tindak pidana wajib dijadikan saksi ataupun dijadikan tersangka. Nah, kepastiannya silahkan para penegak hukum yang berwenang menentukan. Baik. Pak Edi, kalau melihat dari sisi Lemkapi, kejadian ini kan sekarang sudah panjang begitu. Kuasa hukum meminta Bu PC juga ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada syarat-syarat tertentu sehingga seseorang ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Alat buktinya juga cukup, 2 alat bukti. Lemkapi melihatnya seperti apa? Tadi betul yang disampaikan oleh Martin ya. Jadi memang pengacara mengharapkan agar Ibu PC ini, Ibu Putri, bisa dijadikan sebagai tersangka. Dalam hal tadi saya kira tadi 340 ya. Tentu nanti akan polisi akan melihat sejauh mana keterlibatan Ibu PC sendiri di dalam kasus ini. Apakah memang dia sangat layak untuk dijadikan sebagai ikut serta ya dalam mereka merencanakan pembunuhan atau mungkin ikut serta membantu ya. Nanti itu semua nanti akan dikumpulkan oleh tim penyidik dari tim khusus Polri, nanti sejauh mana yang bisa dilayak untuk ditetapkan agar dia menjadi tersangka ya. Tapi itu juga nanti tergantung daripada hasil perkara, gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian. Karena di sini nanti pada gelar perkara, semua pihak akan diundang, kemudian diminta masukan-masukannya, kemudian akan di cross check ya, apakah memang Ibu PC itu layak atau tidak sebagai perencana pembunuhan, atau mungkin ikut membantu, atau mungkin ikut serta di sini. Nanti akan dilihat. Saya kira saya yakin sekali dalam 1-2 hari ke depan akan ada gelar perkara dan akan ada putusan terhadap apakah PC tadi, Putri tadi akan menjadi tersangka atau tidak. Ya. Tapi menurut Lemkapi sendiri, ya, layak atau tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kemungkinan itu bisa saja, ya. Kalau memang nanti hasil gelar perkara disebutkan bahwasanya memang ada bukti-bukti yang kuat, Ibu PC tadi itu ada ikut serta misalnya merencanakan seperti yang disampaikan Martin, bisa saja dia jadi tersangka. Tetapi saya kira kita jangan mendahului dulu daripada hasil penyidikan gelar perkara, dan percayalah bahwasanya Polri kalau menurut kami sangat transparan dalam hal ini. Oke, saya mau ke Prof. Muzakir. Prof, tadi sudah juga kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J. Tapi kan setidaknya begini, setidaknya yang kita dengar sampai saat ini kan belum ada pemeriksaan. Atau setidaknya Ibu PC ini kan sulit dimintai keterangan, salah satunya oleh LPSK. Nah, kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan keterangan itu, terutama dari LPSK gitu. Nah, tuntutan dari keluarga Brigadir Joshua ini sudah bisa atau sudah memenuhi persyaratan itu belum, Prof? Jadi baik saya jelaskan begini, mungkin kedudukan LPSK itu hanya relevan dalam hubungannya dengan kewenangan LPSK ya. Jadi tidak sampai kepada menentukan bisa tidak dimintai pertanggungjawaban sampai kepada gejala-gejala dan sebagainya. Tapi yang punya kompetensi itu nantinya adalah penyidik ya. Kalau benar keluarga korban mengadukan, maka atau melaporkan, maka kewenangan itu beralih kepada atau kewenangan itu ada pada penyidik ya. Penyidiklah yang nanti akan melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, atau paling tidak berdasarkan bukti awal kemarin sudah dikatakan bahwa pertama laporannya itu ditolak ya. Yang kedua laporan ditolak berarti ada sesuatu hal yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Ibu Putri. Yang kedua adalah tentang gejala-gejala yang disampaikan tadi, ada gangguan kejiwaan dan sebagainya, itu nanti yang menentukan adalah penyidik ya. Mestinya kalau itu laporan sudah disampaikan, pengaduan sudah disampaikan, penyidik harus segera bergerak. Nah, terhadap keluarga korban karena sebagai pelapor atau pengadu, ya sebaiknya berilah satu materi bukti-bukti atau barang bukti yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan laporan tersebut ya.
Menurut saya bagian utamanya ada di situ. Oke. Nah, Prof, kalau Bang Martin bilang kan kalau menurut dosennya Bang Martin gitu ya, diajarkan gitu udah sepertinya sudah memenuhi persyaratan ya untuk menjadi Pada kasus 340. pada kasus 340 karena yang ada lain. di lokasi kejadian, kemudian juga ada perbincangan dengan KFS gitu ya Ya. sebelumnya. Nah, kalau melihat dari cara pandangnya Bang Martin, apakah Prof juga setuju? Jadi begini, kalau kita sampai kepada hanya saksi mungkin tidak menjadi masalah ya, karena saksi itu siapapun yang ada di situ yang bisa menyaksikan itu peristiwa langsung atau melihat langsung peristiwa itu, dia atau mendengar langsung peristiwa itu bisa dijadikan namanya saksi. Tapi kalau dia sebagai pelaku, misalnya apakah dia sebagai bagian turut serta di dalam tindak pidana pembunuhan berencana, saya kira itu tidak bisa dikatakan bahwa karena hadir ada di situ juga tidak bisa. Harus dibuktikan namanya pembuktian secara subjektif dan objektif ya. Maksud saya subjektif itu apakah seseorang itu punya niat jahat yang sama dengan pelaku pokoknya itu, dan yang kedua adalah apakah dia niat jahat itu tidak dilakukan secara bersama-sama, dan yang ketiga adalah apakah perbuatan itu korelatif ya atau berhubungan satu dengan yang lain sehingga peristiwa pidana atau perbuatan pidana terjadi, entah itu kedudukannya sebagai apa, karena di dalam pasal 55 itu kan ada 4 pelaku ya, nanti bisa kedudukan sebagai apa itu tergantung pada proses pembuktian. Jadi kesimpulannya bahwa meskipun dia hadir di situ, minim dia sebagai saksi itu benar, tetapi apakah dia sebagai pelaku itu tergantung pada motif dan niat orang itu. Tadi saya katakan misalnya melaporkan terjadi pelecehan seksual. Ini maksud tujuannya apa? Yang kedua, yang terakhir ini tiba-tiba dia mengalami gangguan kejiwaan. Ini tekniknya apa gangguan kejiwaan itu? Dan seterusnya begitu, itu nanti hasil pembuktian. Baik, Prof, mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah jeda berikut begitu ya. Kalau memang nantinya sangkaan mengenai kesaksian palsu ternyata terbukti, kemudian juga PC ini masuk dalam skenario terbukti, terus kemudian PC juga terbukti juga mengalami gangguan kejiwaan, akankah itu akan menggugurkan begitu pasal-pasal yang akan disangkakannya? Nanti kita akan bahas lagi ya Prof ya, sama Bang Martin dan juga Pak Edi. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.